di klinik My Love Richard. Yuk kita lihat ruangannya. Hai guys, saya Fitra Tumiza, NIM 2031096. Sekarang saya lagi berada di ruangan sensor integrasi. Yuk kita lihat ruangannya. Itulah ruangannya. Sekian dari perkenalan ruangan ini. Bye bye. Love you. Halo guys, perkenalkan nama saya Olivia Mesisa dengan nomor NIM 2031127. Oke guys, sekarang saya berada di ruangan cafe bicara. Mari kita lihat ruangannya. Nah, ini penampakan ruangannya guys. Oke, itulah ruangannya. Terima kasih, bye bye. Halo guys, perkenalkan nama saya Intan dengan NIM 2031126. Ayo kita lihat di dalamnya ruangan Behavior. Behavior. Sekian guys, terima kasih, bye bye. Sekian guys, terima kasih, bye bye. Ya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya adalah Anissa Aulia dengan NIM 2031090. Nah, kami berada di ruang okupasi. Sini, mari kita lihat. Ini adalah ruangan okupasi untuk anak-anak di usia 3 tahun ke atas ya. Oke, dadah. Halo guys, saya Revi Yuda Putri dengan NIM 2031119. Saya berada di ruangan fisioterapi. Ayo mari kita lihat. Ini ruangannya guys. Nunduk aja.
pagi Ibu. Selamat pagi. Baik Ibu, maaf mengganggu waktu Ibu ya. Kami di sini sebelum itu perkenalkan, nama saya Anissa Olga dan rekan saya Intan Egia. dari Prodi Terapi Bicara ya Bu ya, di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Sebelum itu kami sedikit berbincang-bincang sebentar ya Bu ya mengenai klinik MLC Padang ini Bu ya. Sebelum itu menurut dari pendapatan umum klinik MLC itu seperti apa ya Bu? Gambaran klinik MLC secara umum. Iya, Bu. Ya, jadi klinik MLC atau klinik My Lovely Child itu adalah klinik tumbuh kembang anak. Artinya klinik yang secara khusus atau spesifik melayanan tumbuh kembang anak secara komprehensif. Jadi di sini itu kita memberikan pelayanan itu mencakup kesehatan anak, kemudian misalnya ya termasuk itu konsultasi laktasi, konsultasi gizi, kemudian deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak. Jadi nanti itu ada terapi ya, terapi tumbuh kembang anak, kemudian hal-hal penunjang lain untuk optimalnya tumbuh kembang anak seperti baby spa, kelas kreativitas anak yang biasa kita laksanakan di taman bermain MLC begitu. Oh, berarti cukup banyak ya Bu ya bidang-bidang dari klinik MLC ini. Jadi kalau begitu sudah berapa lama ya Bu klinik MLC ini berdirinya ya Bu? MLC ini berdiri di tahun 2012. Jadi tahun ini ya sudah 10 tahun klinik My Lovely Child berdiri dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Tetapi untuk sasaran kita, customer itu termasuk yang Sumatera, misalnya Jambi, Bengkulu, Riau ada. Oh, udah ada cabangnya Bu ya. Nah Bu, pertimbangkan mendirikan MLC itu apa aja ya Bu? Dasar pendirian ya. Jadi ini dasar pendirian dari klinik My Lovely Child. My Lovely Child ini merupakan suatu lembaga ya atau instansi atau fasilitas kesehatan yang dimiliki secara pribadi, yaitu oleh Ibu Dr. Vini Fitriani, spesialis anak konsultan respirologi, beserta suami yaitu Bapak Dr. Aflis Rustam, spesialis bedah. Nah, beliau mendirikan MLC ini memang nyawanya itu adalah untuk memberikan yang terbaik bagi kesehatan anak, terutama di Sumatera Barat. Dan berharap bahwa MLC atau klinik tumbuh kembang anak My Lovely Child ini bisa menjadi fasilitas kesehatan yang terkemuka, terutama di Sumatera Barat. Jasa apa saja yang disediakan oleh MLC ini Bu? Ya, jadi kalau untuk jenis layanan ya, jasa atau jenis layanan itu sangat beragam. Mulai dari misalnya ya kesehatan anak. Kesehatan anak ini termasuk berobat anak sakit, kemudian deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi nanti itu kita tahu nih, oh usia segini perkembangan anaknya harusnya seperti apa. Apakah perkembangan anaknya sesuai atau tidak, atau ada gangguan. Nah, kalau ada gangguan nanti kita lanjutkan dengan terapi tumbuh kembang anak. Kemudian ada konsultasi menyusui atau laktasi. Nah, konsultasi menyusui atau laktasi ini kan penting juga ya, mengingat 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi di sini perempuan hamil sejak kehamilan sekitar 8 bulan, nah atau di akhir 7 bulan itu sudah bisa melakukan konsultasi laktasi dengan konselor laktasi supaya nanti pemberian ASI eksklusif dapat dilaksanakan dengan optimal. Kemudian kita juga ada layanan konsultasi gizi dan makanan pendamping ASI. Jadi nanti orang tua atau keluarga bisa berdiskusi dengan dokter, dengan tim gizi MLC mengenai bagaimana sih pemberian makanan pendamping ASI yang baik, penyajiannya, teksturnya, pengaturan jadwal makan dan menu-menu. Nah, itu baru tentang kesehatan anak secara umum ya. Nah, setelah itu kita juga ada layanan kesehatan gigi anak. Kesehatan gigi anak oleh dokter spesialis gigi anak. Nah, kemudian ada layanan lain ya seperti penunjang baby spa. Baby spa ini kan ada pijit bayi, berenang bayi, pijit itu pun juga nanti macam-macam. Ada pijit bayi batuk pilek. Nah, gitu.
Terus kemudian ada juga untuk ibunya, ada pijat hamil, ada pijat waktu nifas, ada pijat untuk ibu menyusui. Nah, kemudian yang ekstra lagi nih di taman bermain itu ada beragam aktivitas kelas kreativitas namanya. Contohnya ada bikin prakarya ya, dari origami atau bikin magic straw, itu bikin rancangan bangun dari pipet-pipet. Nah, atau ada kelas gambar juga, kelas sport ya, basket, bola kaki. Dan di taman itu karena banyak fasilitas motorik seperti ayunan, titian, jadi anak-anak tuh bisa bereksplorasi baik segi motorik, sensorik, main slime ya, main apa lagi ya, main plastisin. Kemudian bisa juga untuk asah kecerdasan alam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan nanam toge. Iya, kan cukup sediakan botol bekas, ditaruh kapas, biji kecambah ya, kacang hijau, nah, kemudian kita lihat gitu. Jadi semuanya itu kita harapkan saling bersinergi ya, sehingga bisa membantu mewujudkan tumbuh kembang anak optimal gitu. Menimbangi di luar sama di dalam. Ya, betul sekali. Berarti Bu, kan fasilitas yang anak-anak dapatkan kan cukup banyak ya Bu. Jadi setiap berapa sekali melakukan kegiatan yang outdoor di luarnya tuh Bu? Oke, kalau untuk outdoor atau di luar itu kelas kreativitas kita yang rutinnya Sabtu Minggu 2 kali seminggu. Jadi Sabtu sore dan Minggu pagi. Nah, tapi dalam 2 bulan terakhir nih, atau kita punya promo ya, September, Oktober, November ini itu setiap hari, bahkan pagi dan sore. Jadi pagi jam 10 sampai jam 12, sore jam 4 sampai jam 6 sore. Dan kita juga punya promosinya tuh berupa MLC Member Club. Jadi mereka itu hanya dengan insert 100.000 aja, itu 30 hari bebas masuk taman bermain beserta dengan kelas kreativitasnya. Jadi itu kalau misalnya kita mengukur nilai materi dengan manfaat itu priceless lah. Artinya tidak bisa dihargai dengan semata-mata uang gitu ya, apalagi dengan nominal segitu ya, bahkan kadang kuota handphone lebih ya dari segitu ya. Nah, tapi ini orang tua bisa mendampingi anaknya untuk mengikuti aktivitas-aktivitas di kelas kreatif. Jadi memang tujuannya MLC ini balik ke dasar awal tadi, inginnya berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Jadi bukan mengutamakan profit sebagai tujuan pertama seperti itu. Oke Bu. Dan ini Bu, kan banyak tuh Bu. Nah, keunggulan sebagainya. Nah, menurut Ibu itu di klinik MLC ini nih, apa sih bedanya sama klinik tumbuh kembang lainnya? Gitu Bu. Kalau apa perbedaannya? Mungkin di tempat lain itu kan ada juga klinik tumbuh kembang yang memang menyelenggarakan praktek kesehatan anak, tumbuh kembang anak dan terapi ya. Nah, akan tetapi hal yang khusus, yang unik dari MLC ini yaitu tadi, semuanya itu komprehensif. Jadi bagaimana seorang anak mulai misalnya dari dalam kandungan, bisa nih ibunya konsultasi laktasi dengan konselor menyusui. Kemudian dia lahiran ataupun ketika hamil ibunya bisa pijat hamil, bisa ikut seminar ya yang bisa menunjang untuk informasi yang dibutuhkan oleh calon orang tua agar nanti saat anaknya lahir, kemudian saat anaknya lahir ya konsultasi dengan dokter anak, tumbuh kembang anak, kemudian konsultasi laktasi, gizi. Nah, beranjak setelah itu setahun ke atas bisa ikut di taman bermain ya, ikut beberapa program dari kelas kreativitas, sampai nanti bisa konsultasi juga dengan psikolog. Jadi kita di sini tidak hanya spesialis anak, spesialis gigi anak, tapi juga ada psikolog ya, psikolog klinis anak dan remaja. Karena seberapa tahapan perkembangan itu kan ada tantangannya masing-masing, dan itu tentu melibatkan aspek emosi atau psikologi dari individu. Nah, di sini juga komprehensif itu ditunjang oleh adanya psikolog klinis anak dan remaja. Maksudnya tuh keunggulan dari MLC dari klinik ini apa Bu? Kalau untuk keunggulan atau apa yang ingin
kita capai gitu ya. Nah, kita punya moto itu untuk buah hati dengan cinta. Nah, jadi artinya apapun yang diselenggarakan di klinik ini, seluruh pelayanan yang bersifat komprehensif itu kita persembahkan semata-mata untuk anak. Dan hal yang terpenting adalah kita berupaya untuk menyelenggarakan layanan yang berupa one stop service. Jadi ibarat toko ya, toko serba. Kita berharapnya demikian ke depannya. Sehingga anak yang notabene-nya itu sangat kompleks ya, pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang itu kan sangat kompleks. Nah, kita berharap semua hal tersebut bisa kita upayakan di MLC. Balik ke moto tadi, untuk buah hati dengan cinta. MLC ini dapat bekerja sama dengan bidang apa saja ya Bu? Kalau untuk bidang itu sebetulnya banyak, bergantung kepada layanan tadi. Contoh nih, kita punya layanan kesehatan anak. Kalau misalnya anak dan remaja gitu ya, karena batas anak kan usia 18 tahun. Kita pernah bekerja sama dengan ISEC dari UNAN gitu ya. Mereka menyelenggarakan seminar di sini dulunya. Nah, di mana di seminar itu kan tujuannya adalah untuk memperkenalkan sesuatu tentang budaya luar negeri segala macam. Nah, di sini. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa komunitas anak seperti FIM misalnya, Forum Indonesia Muda, kemudian ada Ruandu, Ruang Anak Dunia. Nah, di mana berdiskusi dengan mereka, komunitas-komunitas tersebut, itu bisa kami fasilitasi bersama tim kami. Kalau misalnya mereka ingin mengetahui bagaimana sih cara pendekatan kepada anak dan remaja supaya pendidikan pergaulannya baik, sosialisasinya baik, atau bahkan seksualitas ya. Nah, itu kan ada pendekatan tertentu. Itu biasanya kita akan kombinasi dengan psikolog kami. Kemudian dengan forum lainnya ya, forum-forum lainnya terkait dengan misalnya menyusui, gizi gitu. Nah, kalau untuk instansi lembaga tinggi ya, universitas misalnya, itu kalau di sini karena kita ada terapi perilaku, modifikasi perilaku ya, ada psikolog, kita bisa bekerja sama dengan mahasiswa psikologi, di mana nanti mereka akan terlibat untuk asistensi psikolog, kemudian untuk pembentukan perilaku anak, kelas kreativitas. Nah, sebelumnya kita juga ada terapi wicara ya, jadi mahasiswa TW terapi wicara juga bisa melihat atau bertindak sebagai observer bagaimana sih proses wicara itu dilakukan gitu. Nah, kalau hal lainnya mungkin tidak tertutup kemungkinan ya, kita bisa bekerja sama dengan beberapa sponsor seperti laboratorium, itu kan termasuk pemeriksaan penunjang. Kemudian dengan produk-produk yang tidak bertentangan dengan kami sebagai klinik laktasi. Jadi misalnya nih produk makanan Sumatera Barat ya. Kayak kemarin kita mengadakan seminar itu beberapa sponsornya seperti produk herbal traditional medicine ya, tapi itu lebih kepada madu, kurma kayak gitu. Nah, terus juga bekerja sama dengan buku, produksi buku ya. Nah, produsen buku mereka juga mensponsori beberapa kegiatan kita, karena kan buku merupakan salah satu media untuk literasi atau mengasah kecerdasan literasi anak gitu. Baik Bu, misalnya tuh bagaimana sih Bu untuk kedepannya MLC ini menurut Ibu nantinya? Oke, kalau dari saya pribadi, saya berharapnya tentu MLC ini bisa semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan untuk layanan yang ada saat ini, kami berharapnya tentu bisa dipertahankan dan bisa dikembangkan. Contohnya untuk terapi tumbuh kembang, itu mungkin dulu hanya beberapa terapis saja, tapi pada saat ini tuh jumlah terapisnya lebih banyak, sehingga kita berharap lebih banyak membantu anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang secara dini, supaya cepat bisa dicapai target perkembangannya. Terus kita juga berharap agar MLC bisa menyuguhkan layanan-layanan lain yang lebih beragam. Misalnya kayak sekarang kita mencoba nih kelas gambar. Siapa tahu nih yang biasanya kita lakukan di kelas kreativitas itu kan anak-anak coret-coret, warna-warna. Tapi ketika mereka mengikuti kelas gambar yang lebih spesifik, yang lebih ada target, siapa tahu di situ
keluar tuh atau muncul tuh anak-anak yang memang punya bakat di situ, lukis gitu ya. Terus kita juga ada kelas sport. Nah kalau biasanya cuma main-main bola aja, nah ini kita arahin lagi, ada bola kaki, ada bola basket. Jadi nggak hanya sekedar have fun, tetapi mungkin kalau misalnya ada anak-anak yang memang ingin, nah kemudian suka, minat bakatnya di sana, siapa tahu kan bisa lebih terasa gitu. Termasuk yang literasi, kan banyak sekali tontonan apa? Gadget ya? Iya. Nah gadget kan, gadget nanti risikonya speech delay misalkan. Terus banyaklah hal-hal negatif. Nah kita coba untuk meningkatkan kecerdasan literasi anak. Kita bikin role model seorang anak, kita minta untuk membacakan cerita. Membacakan cerita itu kan nggak hanya sekedar dia membaca buku, tapi dia menerangkan lagi, menjelaskan lagi. Berarti kan anak itu sudah membaca, memahami, dan menjelaskan kepada orang lain. Nah, berharapnya orang tua akan melihat hal tersebut sehingga terpacu untuk juga membuat anak-anak mereka tuh mau baca, mau bercerita. Berarti kan di situ ada public speakingnya tuh, berani ngomong, nggak malu-malu kan. Nah, hal-hal seperti itu, dan itu nggak hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris. Cukup banyak ya Bu. Cukup banyak, Sangat luar cukup biasa banyak. Ya, Bu, ya. Baik Bu, cuman sampai di sini dulu Oke. Bu ya. Wah, rupanya nih teman-teman banyak sekali fasilitas, habis itu programnya dan sebagainya di klinik MLC ini. Sampai di sini dulu Bu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaumil Hasanah. Dalam kelompok ini saya sebagai ketua kelompok. Di sini saya akan menyampaikan unek-unek ataupun perasaan yang saya rasakan selama proses pembuatan video ini. Pertama, untuk anggota kelompok, terima kasih sebelumnya untuk kerjasamanya. Kita udah melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Kurangnya dalam kelompok ini, kami ketika rapat online seperti rapat di grup WA itu kurang respon. Tapi kalau udah rapat offline atau enggak ketemu di kampus, semua teman-teman udah aktif. Untuk proses pembuatan videonya kami terkendala dan sering bentrok sama jadwal kuliah dengan jadwal manajer klinik tersebut, dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Tulumi Susa. Sebelumnya saya ingin mengomentari video yang ada di sebelumnya. Selama dalam pembuatan video itu saya mengalami kesusahan dalam penataan kamera, dalam pengambilan videonya, dan di dalam editingnya. Sekian, terima kasih. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revilia ingin mengomentari video sebelumnya. Saya mengalami kesusahan dalam pembuatan video dan penjadwalan kuliah. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Ya. Di sini dengan video sebelumnya saya akan mengomentari bahwasanya kendala yang saya dapatkan yaitu adalah untuk mewawancari manajernya itu sangat sulit. Habis itu memikirkan kata-kata yang bisa lah dijabarkan oleh beliau. Cuman hanya itu. Terima kasih. Dah. Oke guys, saya Olivia Mesiska. Di sini saya akan mengomentari mengenai video wawancara saya di klinik MLC. Menurut saya membuat video ini cukup menarik, banyak tantangannya karena kami mungkin pertama kali terjun membuat video wawancara ini, masih banyak kekurangan bagi kami seperti pencahayaannya, mungkin persediaan tempatnya masih kurang, terus perlengkapannya masih kurang. Tapi menurut kami sudah berusaha sebaik mungkin dalam pembuatan video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Eki Fitriani dengan NIM 2031126. Baik, saya di sini akan mengomentari video yang sebelumnya. Nah, pada video itu, waktu itu saya ada kesulitan untuk pas mewawancara manajernya. Saya juga gagap-gagap mau cerita atau ngomong sama manajernya itu. Cuma itu aja sih. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai mati-mati. Skenario tanya dikasih ibu nanti. Iya bu, kenapa Mungkin kalau minggu ini kontak admin deh. Kontak admin di kecamatan 882 Bosan sama kita, kamu jangan. Anjalita. Oke guys, pulang makan. Selesai. Selesai.